Assalamualaikum, iya ketemu maning nang channel Traktor Ngapak ya. Isi semangat bok belajar ya, sip, bagus. Kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita membahas tentang cara merubah satuan unit di AutoCAD dengan cepat. Nah, sesuai janji saya akan memberikan materi lanjutan yang kemarin, yaitu cara menghitung luas di AutoCAD ya. Ini adalah denah yang kemarin ya, yang sudah saya rubah dari milimeter menjadi meter. Bagi teman-teman yang belum dapat file ini, silahkan download di di video saya sebelumnya yang ini ya. Silakan di download nanti agar kita sama persepsinya dalam praktek belajar untuk materi ini. Oke, satunya sekarang sudah meter ya. Jadi intinya kita akan mencari luasan dari tiap-tiap warna area cat ini. Misalkan area mesin warnanya biru itu berapa meter persegi, yang grey berapa meter persegi, yang hijau berapa meter persegi. Nah, itu ada beberapa cara. Saya ada 3 cara lah ya. Dari yang paling gampang ya, gampang semua sih lah ya. Oke. Oleh karena itu tonton sampai habis bagi yang penasaran. Oke, yuk. Yang pertama yaitu cara mencari luas dengan memanfaatkan menu properties geometri, yaitu memanfaatkan arsiran. Ini gampang banget. Kemarin kan denah ini sudah saya arsir ya dengan berbagai macam warna-warni ya. Nah, caranya untuk mencari luasan dengan properties geometri atau memanfaatkan arsir atau hatch ini adalah cukup diklik saja arsirannya. Oke, kita coba. Misalkan saya mau mencari luas area mesin ya. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang propertiesnya belum ada, misalkan kayak gini ya, belum ada ya, cukup ketik CH, akan muncul menu properties, bisa diklik atau enter. Oke, seperti itu ya. Nah, kembali ke laptop lagi. Caranya adalah kita klik saja area arsirannya. Contoh area mesin ini ya, berapa meter persegi sih? Nah, ini kan bukan 4 meter karena 4 meter ini berikut garis kuningnya. Jadi efektifnya adalah 4 meter ini dikurangi 80 mili ya, atau 0,8. Jadi berapa sih gitu ya. Oke, cukup klik aja, klik. Oke, kita langsung meluncur ke sini, cit. Nah, ini ya geometri di sini. Kemudian lihat di area, inilah nilai dari luasan area mesin ini, yaitu 13,1328 meter persegi. Kenapa meter? Karena kemarin saya sudah di-convert atau dijadikan meter. Nah, itulah enaknya kalau sudah berupa meter ya. Oke, cukup klik saja area yang diarsir. Berikutnya, kalau ini saya lepas arsirannya, otomatis geometrinya akan berubah lagi, hilang lagi ya. Oke, saya misalkan area yang biru ini, bukan biru nih ya, grey atau abu-abu, cukup klik saja, klik. Oke, yang terblok di sini ya. Kemudian area di sini nih. Nah, jika ingin mencatat atau menyimpan, cukup klik saja. Ini ada kalkulator, diklik saja. Kemudian di blok, copy, udah ya. Kemudian saya close saja. Langsung timpa di sini. Ctrl V atau paste. Di sini juga boleh atau di luar juga boleh ya. Misalkan saya taruh di luar. Oke, misalkan ini juga saya klik, Ctrl C, ini close. Nah, seperti itu ya. Gampang banget kan? Nah, ini satuannya adalah meter persegi. Oke, seperti itu caranya, paling gampang. Misalkan untuk area yang kuning ini yang kecil ya, kecil nih. Jadi
luasan ini tergantung banget tergantung dari arsirannya. Misalkan arsirannya separuh, walaupun ini semuanya, makanya dibaca adalah yang separuh gitu ya. Jadi sebaiknya memberikan arsiran yang lengkap satu area seperti itu ya. Oke, kalau yang ini saya klik, dia cuma 0,4 meter persegi seperti itu, gampang banget. Oke, itu adalah cara pertama, yaitu mencari luas menggunakan properties geometri di arsir atau hatch. Oke, gampang kan? Nah, untuk selanjutnya adalah cara yang kedua. Oke, cara yang kedua adalah menggunakan menu list, LIST. Jadi seperti ini, ketik LI, nah list seperti ini ya. Oke, nah tapi sebelumnya kita harus membuat garis dulu, garis bantu yang terjoin, artinya tipe garisnya adalah polyline, tidak boleh line ya. Kalau line nanti dijoin dulu. Jadi triknya seperti ini, saya akan membuat area, penanda area lah, seperti itulah ya, menggunakan rektang. Nah, misalkan saya menghitung ini nih, cukup REC rektang ya, kita klik di sini, klik di sini. Oke, ini ditimpa aja. Nah, di sini kan ada rektang seperti itu. Oke, ini boleh dikontrol C aja bawa keluar. Oke, seperti ini hasilnya ya. Nah, ini adalah ciplakan dari ini. Nah, ini kan sudah terjoin nih, bentuknya polyline, bukan satu-satu loh ya, polyline saling gandeng. Nah, setelah itu kita masukkan perintah yang tadi, LI aja cukup, kemudian klik atau enter sama aja, arahkan ke garis yang tadi yang baru saja dibikin, klik aja, kemudian enter atau spasi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini data inilah yang saya ambil. Kalau kita mau menggunakan perintah list ini, kita dapat beberapa informasi dari AutoCAD. Yang sering dipakai adalah ini. Nah, klik kanan, copy aja. Oke, cukup. Nah, taruh di sini. Oke, artinya luasan dari area mesin yang ini itu adalah 13,1328 ya. Ini kalau angka ini 3113 untuk yang gray. Oke. Nah, bagaimana kalau bentuknya tidak beraturan? Oke, sama saja. Kita buat garis bantu dulu dengan PL. PL itu adalah polyline. Klik sini ya. Kita urutkan di sini. Kita urutkan di sini, di sini. Pastikan objek snapnya nyala ya. Objek snap itu yang kotak-kotak ini. Nah, ini. Oke. Terus sesuai kebutuhan. Ini klik sini sampai ketemu di atas tadi. Oke, kemudian enter. Nah, di sini sudah terbentuk garis polyline yang dengan bentuk yang enggak beraturan, mengikuti area warna grey ini. Saya klik aja. Nah, saya mau ambil ini, Ctrl C juga boleh, kemudian paste di sini. Nah, sesuai ini ya. Oke. Kemudian saya ketik LI, enter, klik garisnya, klik kiri ya, kemudian enter, akan muncul seperti ini. Nah, areanya adalah ternyata ini. Oke, ya copy, Ctrl C, taruh di sini. Oke, seperti itu. Ini satuannya meter persegi. Nah, lengthnya adalah 35,68. Length itu maksudnya adalah panjang dari garis ini nih, panjang total. Kalau ini garis ini dibentang, itu panjangnya adalah 35 meter 68. Nah, bagaimana kalau perimeter? Sama saja. Perimeter adalah sama saja kelilingnya ini, panjang dari garis ini kalau dibentang. Sama saja ya, perimeter dengan length sama saja. Demikian juga untuk area-area yang lain. Itu adalah cara yang kedua, menggunakan list. Dapat dua informasi, area dan panjang garisnya atau panjang area. Misalkan lebih kacau lagi,
misalkan ya ada luas tanah, ada bentuk tanah yang sangat nggak beraturan. Misalkan kita gambarnya pakai line biasa, L enter, misalkan ngacak begini ya. Nah ini tanahnya seperti ini, kita gandeng. Nah ini sepotong-sepotong, kenapa kok nggak harus di join dulu? Nih sebabnya, kita klik ini enter, maka informasi yang didapat hanya area yang diklik saja, tidak area keseluruhan. Nah itu maksudnya seperti itu. Nah informasinya adalah lengthnya ini, karena tidak ada area, karena cuma garis doang gitu ya. Nah oleh karena itu untuk mencari luas area tanah yang enggak beraturan ini, si garis ini harus di join dulu ya. Join, perintahnya adalah J, tuh join ya, klik atau enter, kemudian blok aja semuanya, masukin, pastikan semua masuk, kemudian enter, kemudian baru di LI. Oke, dicek dulu. Nah dicek, kalau dia sudah seperti ini artinya sudah saling gandeng ya. Oke, kemudian kita LI enter, klik saja garisnya, enter. Nah akan muncul seperti ini. Nah inilah hasil dari perhitungan luasnya, saya paste. Nah jadi luas di sini adalah 78,0707 meter persegi ya, karena gambar saya satuannya adalah meter, langsung ketemu, enak. Nah sekarang bagaimana kalau ini saya arsir? Oke ya, teknik arsir yang pertama tadi ya, klik. Nah ini hasilnya 78,0707 ya, pada bahan ya, sama saja, terserah mau pakai cara satu boleh, cara kedua juga boleh. Habis ini saya akan melanjutkan dengan cara yang ketiga. Apa itu cara yang ketiga? Yuk kita lanjutkan setelah ini. Cara yang ketiga yaitu menggunakan perintah area. Perintah area, cukup ketik A, maka akan muncul area. Klik sini. Nah caranya hampir mirip sebenarnya, hampir mirip ya. Contohnya misalkan saya akan ini deh, klik, kita tandai areanya, klik. Nah dia akan muncul warna biru ya, kayak gitu, hijau. Oke, ikutin aja sesuai kebutuhan kita. Sini, sini, ke sini. Udah cukup ya. Kemudian enter. Nah, munculnya ada di sini. Klik, oke, klik kanan, copy. Coba samain, sama enggak ya dengan hasil sebelumnya tadi. Oke. Ini cara yang kedua, ini cara yang ketiga, 31, 13 sama ya perimeternya. Nah, ini perimeter, ini length, sama saja, hasilnya sama. Oke, terserah mau pakai yang mana. Itu dengan cara area, seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah cara yang ketiga. Jadi bebas mau pilih cara satu boleh, paling gampang, cara list juga boleh, informasinya lebih lengkap, ataupun cara yang ketiga menggunakan area, sama saja, seperti itu ya. Nah sekarang masalahnya bagaimana kalau gambar saya tuh satuannya milimeter, lah kepriwe kayak gue ya. Nah yuk ikutin terus. Ya, di sini ada gambar yang satuannya milimeter. Ya, yang kemarin ya. Nih, milimeter kan. 1 meter ini adalah 1000 mm.
Ya sama saja caranya, cara satu misalkan ya menggunakan properties geometri, cukup klik saja arsiranya. Oke, nah di sini akan muncul tuh angkanya ini. Oke, angkanya ini saya copy, klik kalkulatornya, saya copy aja, Ctrl C, ini saya close, misalkan di sini ya. Nah di sini sudah saya simulasi tadi. Oke, ini adalah satuannya milimeter persegi, karena apa? Satuannya satuan gambarnya skalanya adalah milimeter, maka hasilnya adalah milimeter persegi. Nah untuk dijadikan meter maka dibagi 1 juta. Nah kalau rumusnya ini nih ya, jadi hasil perhitungan di AutoCAD dengan satuan milimeter maka hasilnya dibagi 1 juta. Seperti itu ya, hasilnya hasilnya dibagi 1 juta, begitu aja, berapapun itu kalau milimeter ya, maka hasilnya 31 13 sama dengan yang tadi. Seperti itu. Untuk cara list pun sama, cara area pun sama seperti itu, jadi harus dikonversi dulu. Nah monggo terserah mau pakai meter boleh, milimeter juga boleh ya, semuanya gampang lah ya. Nah untuk totalnya gimana? Totalnya boleh dipakai manual, artinya dijumlah satu-satu ya. Kalau area ini sih nggak perlu total kelihatannya ya. Kalau mau total seperti inilah contohnya, contoh saya di sini ya, total areanya misalkan ya. Kalau mau total areanya ya tinggal buat garis bantu saja, rektang ya, udah klik di sini, klik di sini. Oke, nah di sini kan ada garis rektang tadi, kayak tinggal di LI aja, boleh dipindah boleh enggak, LI enter. Nah maka muncul seperti ini, areanya 200 meter persegi ya. Jadi area denah ini yang akan dicat itu luasnya 200 meter persegi. Nah gimana kalau ngitung manual? 10 kali 20 200, bener kan? Nah contoh lagi nih, kita bandingkan dengan manual. Yang area ini yang biru saja, saya rektang lagi, bisa menggunakan rektang, bisa menggunakan polyline ya. Kalau rektang lebih cepat. Oke, saya klik, saya Ctrl X, cut ya. Nah ini sebenarnya sama sih hasilnya, ini nih sama saja. Nah ini adalah sama saja dengan ini, tapi sudah saya hitung ya, ini saya hapus saja, sama ya. Nah oke, saya hitung manual, 3,84 kali 3,42 maka hasilnya 13,1328 seperti itu. Jadi sama ya antara manual dengan hitungan AutoCAD. Jadi begitulah cara cepat menghitung luasan di area-area tertentu. Nah pada kasus ini adalah menghitung luas dari pengecatan. Nah setelah ketemu luasnya maka akan bisa dihitung kebutuhan catnya seberapa gitu ya, mungkin harganya seberapa. Nah itulah cara kita memanfaatkan AutoCAD untuk membantu memudahkan pekerjaan kita. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.